Halo sahabat berdesa, salam berdesa buat sahabat berdesa dimanapun berada. Kali ini saya dan tim Lembaga Strategi Nasional kembali berkunjung dan ke Desa Wati Ginanda, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Trip berdesa kali ini untuk bertemu dengan beberapa desa yang kami dampingi. Ada 3 desa berkaitan dengan bagaimana pemetaan potensi desa dalam rangka pengembangan potensi desa dan penyusunan master plan pembangunan desa. Sahabat berdesa, kali ini saya akan membicarakan soal bagaimana sih sesungguhnya keberpihakan pemerintah supradesa terhadap desa. Saya kira ini topik yang harus dan sering didiskusikan, disuarakan oleh kelompok-kelompok berdesa, sehingga relasi desa dengan supradesa menjadi sebuah relasi yang baik dalam perspektif dia harus saling gotong royong membangun desa. Kebijakan hari ini, kebijakan supradesa terhadap desa seringkali menempatkan desa sebagai objek. Tidak lepas dari situ. Membaca narasi-narasi kebijakan nasional, baik yaitu yang dibuat oleh Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri sekalipun, apalagi pemerintah daerah. Pengetahuan kami berdasarkan pengalaman kami melakukan advokasi dan pendampingan desa, upaya yang dilakukan oleh pemerintah supradesa, bisa itu pemerintah kabupaten, provinsi, ya, kementerian, seringkali menempatkan desa sebagai objek dari seluruh rangkaian program yang dibuat oleh pemerintah supradesa. Kalau kita membaca narasi berkaitan dengan kebijakan soal pola pengaturan tata kelola keuangan sebagai instrumen untuk membaca bagaimana relasi antara pemerintah desa dengan supradesa, ya, kita bisa menyaksikan bahwa kebijakan keuangan itu lagi-lagi menempatkan desa hanya sebagai pemerintah desa hanya sebagai administrator pelaksanaan pembangunan desa, ya. Pola pengaturan kebijakan keuangan yang sudah memploting soal persentase pembagian atau alokasi dana desa jelas mengindikasikan bahwa itu adalah menempatkan desa hanya sebagai administrator. Demikian halnya juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Cukup miris memang menyaksikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, supradesa, justru menegasikan, bahkan mengamputasi kewenangan desa, undang-undang yang dimandatkan dalam undang-undang desa. Ini bisa jadi karena ada 3 aspek yang menurut saya. Yang pertama, ini terkait dengan kedangkalan cara berpikir, kedangkalan pemahaman yang dimiliki oleh para pengambil kebijakan, para pemimpin-pemimpin daerah, para politisi di daerah. Bagaimana hubungan kausalitas dalam perspektif
kolaborasi membangun antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kedangkalan berpikir pemerintah daerah melihat desa dalam perspektif undang-undang desa, menjadikan desa hanya sebagai subordinat dalam pola relasi pemerintahan daerah dan desa. Ya, sebagai contoh, kita bisa lihat bagaimana perda yang dibuat oleh pemerintah daerah justru minim sekali, bahkan tidak mengakomodir soal konsistensi dan sinergisitas membangun desa. Ya. Sekali lagi, ini adalah hal yang sangat menurut saya perlu dievaluasi. Bagaimana menempatkan desa dalam pola relasi tersebut, ya, tidak hanya sebagai objek dari pembangunan tadi itu. Ini sebenarnya persoalan lama gitu, yang kemudian akibat kedangkalan pemahaman para pemimpin-pemimpin di daerah, lalu kemudian sehingga dia tidak punya sense of, rasa memiliki desa tadi hilang. Yang dimiliki adalah rasa menguasai gitu. Ini dua hal yang mengerikan menurut saya, yang tidak terjadi. Yang kedua adalah bahwa kedangkalan pemahaman para pengambil kebijakan di tingkat pemerintah pusat, ya, oleh kementerian, yang lagi-lagi melihat desa itu hanya urusan administrasi. Kemendagri tentu berpegang teguh pada prinsip-prinsip ketaatan administrasi dalam pemerintahan desa. Kementerian Desa tidak kalah sadis lagi, ya, ketaatan soal administrasi, soal pembangunan desa. Dua instrumen ini selalu digunakan oleh supradesa, oleh pemerintah pusat melalui kementerian tadi, bahwa desa itu dianggap maju, desa itu dianggap sukses, desa itu dianggap baik kalau kemudian dia taat pada asas administrasi keuangan dan taat pada administrasi pembangunan, bukan pada spektrum bagaimana kemampuan desa mendevelop, mengkapitalisasi potensinya, sehingga arena kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa. Yang ketiga adalah, ya, ada kelirumologi, ya, kesalahan fatal menurut saya sebagai akibat dari ketidakpahaman soal kewenangan desa oleh para supradesa, oleh para elit-elit politik, ya, termasuk para birokrasi di tingkat pemerintah daerah, ya, memahami soal bahwa undang-undang desa sesungguhnya menjadi solusi alternatif bagi pemimpin di daerah kalau kemudian ia ingin punya kontribusi positif bagaimana upaya secara serius membangun daerahnya. Karena desa merupakan, kalau cara administrasi dia wilayah administrasi, tetapi kemudian dia menjadi lokus dari seluruh rangkaian program dan kegiatan pembangunan daerah. Pemahaman inilah yang kemudian yang dangkal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga upaya yang tidak terencana atau upaya yang terencana dalam konteks membangun desa hanya dilihat dari sisi proyek, ya. Ini saya kira tantangan penting. Oleh sebab itu, ini menjadi kritik juga kepada pemerintah pusat terkait dengan komitmen dan keseriusan membangun desa. Tidak hanya dilihat seberapa besar Anda mentransfer dana desa dari APBN, tetapi kemudian harus juga disertai political will dan goodwill bahwa mentransfer dana desa yang Anda komitmen dari 10% dari APBN itu harusnya juga melalui proses verifikasi panjang, melalui proses penelaahan yang dalam berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Jadi
Jangan hanya di uangnya yang ditransfer, tetapi kewenangan yang kemudian tidak diserahkan kepada pemerintah desa. Ini menjadi problem serius hari ini. Sehingga desa tidak berdaya di hadapan masyarakatnya, tidak berdaya di hadapan potensi yang dimiliki desanya, ya. Jadi karena desa terjebak pada hal yang sifat administratif. Pada sisi lain, komitmen soal membangun desa, jika kita dilihat dalam perjalanan sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, lalu kemudian sempat digaungkan melalui nawacitanya Presiden Joko Widodo dengan membangun Indonesia dari pinggiran, lalu kemudian diperluas narasinya membangun Indonesia dari desa. Tentu ini harus dievaluasi dan dikoreksi oleh Presiden sendiri. Tentang apa? Bagaimana kapasitas dan kemampuan kementerian dan lembaga, gubernur, kemudian pemerintah daerah menjaga komitmen dan konsistensi membangun Indonesia dari pinggiran tersebut. Ya. Triliunan, kenapa kemudian anggaran triliunan kemudian yang sudah digelontorkan daerah, lalu kemudian Kementerian Keuangan membuat catatan evaluasi, desa tidak mampu melakukan apa-apa. Karena ada gap. Apa yang menjadi ekspektasi desa soal dana desa terkait dengan kewenangannya tadi tidak terjawab. Skema transfer dana desa hanya sebagai pos transito yang kemudian menempatkan desa hanya sebagai administrator. Ya tentu dana desa tidak memberikan impact yang begitu kuat dalam hal ihwal soal mengembangkan prakarsa masyarakat. Nah, ini beberapa catatan penting saya kira sahabat Gordesa yang ingin kami suarakan di tingkat desa. Saya kira ini harus dilakukan. Pada sisi lain, diskursus politik nasional, ya, hari-hari ini kita sudah melihat beberapa kandidat calon presiden dan lain-lain partai politik, ya. Saya tidak melihat satupun partai politik yang narasi politiknya membicara soal desa. Maka saya mengajak seluruh kepala desa, masyarakat desa, mari kita sama-sama lakukan koreksi nasional terhadap narasi politik dan diskursus politik nasional hari ini. Dengan memperkuat diskursus politik lokal kita, membicarakan desa sebagai isu nasional di dalam proses membangun republik ini. Partai politik, para politisi, ya, kita tidak mendengar bagaimana diskursus ide dan gagasan mereka soal membangun desa, membangun peradaban. Ya. Mereka hanya bicara soal pragmatisme, bicara hal-hal yang sifatnya lebih kepada rente, urusan rantai kekuasaan, dan meninggalkan hajat hidup, ya, dan diskursus soal politika lokal, khususnya bagaimana upaya membangun desa. Sahabat berdesa, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana mewacanakan terus konsep berdesa. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman supradesa, kementerian, teman-teman pemerintah supradesa paham, dan para politisi, ya, paham betul bahwa sesungguhnya membangun desa itu adalah sebagai sebuah proses membangun peradaban. Tentu cara bertindak dan cara berpikir dalam aspek kebijakan membangun desa tidak dilakukan seperti hari ini. Nah, tentu ini harus ada upaya sosial movement, jadi digerakkan sosial bersama untuk melakukan koreksi terhadap segala tindakan kebijakan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah supradesa terhadap desa, sehingga komitmen, menjaga komitmen membangun desa tadi itu adalah sama seperti menjaga, merawat asa masyarakat desa, warga desa, para nelayan, petani, kaum miskin, ya, para pedagang-pedagang kecil di desa, untuk tetap hidup di dalam negara kesatuan Republik ini. Jadi sekali lagi bahwa membangun desa itu adalah membangun peradaban.
Membangun peradaban itu dalam konteks relasi antara negara dengan desa, tidak lagi dilihat bahwa desa itu hanya sebagai lokasi proyek, objek proyek, tetapi kemudian dia menjadi fondasi dan benteng pertahanan terakhir di dalam proses pembangunan hari ini. Ya. Ketika bicara data kemiskinan, ketika bicara COVID, ketika bicara program bantuan, dan apapun namanya, selalu identitas desa yang dibicarakan, yang menjadi lokus di dalam angka-angka yang sifatnya negatif tadi itu. Lalu kemudian simulasi terhadap angka-angka yang sifatnya negatif terhadap desa yang sangat stereotipis tadi itu. Lalu cara berpikir dangkalnya adalah, oh skemanya gampang. Beri bantuan, intervensi proyeknya. Bukan begitu sebenarnya. Ini yang membuat tatanan desa itu rusak. Ini yang membuat desa itu semakin marginal sebenarnya. Karena apa? Tidak ada arena prakarsa masyarakat lokal di dalam setiap kebijakan itu. Sehingga desa hanya menjadi penonton, masyarakat desa hanya menjadi penonton. Tradisi memberikan bantuan itu adalah tradisi sinterklas yang membuat masyarakat desa itu adalah tangan di bawah. Ini baik, ini niat baik. Tetapi kemudian ini tentu tidak memberi efek yang cukup baik di dalam hal ketika kita bicara soal bagaimana mengkapitasi potensi-potensi yang ada di desa. Ini yang kita khawatirkan. Ada cerita beberapa kepala desa dari Kalimantan kemarin menyampaikan bagaimana dengan skema bantuan langsung atau skema bantuan ini kemudian membuat konflik horizontal, ya, bahkan konflik vertikal di masyarakat semakin besar kan begitu. Nah, tapi sisi lain, harusnya masa pandemi COVID ini adalah sebagai upaya kita, ya, di dalam masa floating itu mempersiapkan diri. Misalnya bahwa berbagai kebijakan berdasarkan prakarsa masyarakat, ya, lalu kemudian dilihat potensi masing-masing desa. Nah, intervensi program dan kegiatan tadi harusnya berbasis potensi dan berbasis potensi dan tipologi yang ada di desa. Misalnya, desa-desa yang punya potensi pertanian masa pandemi kemudian didorong bukan pakai BLT-nya tetapi kemudian mempersiapkan bagaimana selama 2 tahun itu adalah fase penataan pelembagaan di sektor pertanian tadi sampai mereka punya kemampuan berproduksi. Begitu juga sektor peternakan, begitu juga sektor kelautan, perikanan. Fase itu harusnya bisa dirancang oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah saya kira. Bagaimana proses pemulihan ekonomi, recovery itu pasca COVID tadi. Nah, ini yang konyol yang kemudian tidak terjadi. Akhirnya pasca COVID terjadi, BLT dicabut, ya masyarakat makin miskin. Karena tidak ada instrumen yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah, supradesa, ya, apalagi oleh bupati-bupati tadi, yang nihil inovasi di dalam hal bagaimana membangun sebuah kesadaran kolektif di dalam hal pemulihan ekonomi tadi berdasarkan potensinya. Apa yang terjadi? Sekarang ketika sebentar lagi BLT itu dicabut, ya, lalu kemudian masyarakat sudah terbiasa tangan di bawah, BLT-nya dicabut, yang terjadi apa? Ketika disensus lagi oleh BPS, kemiskinan pasti naik. Kalau kita bicara rejim angka, ya, statistik, ya. Tetapi ini yang kemudian harus terus didiskusikan sehingga ke depan bahwa para politisi, partai politik hari ini tidak lagi desa itu hanya dijadikan sebagai komoditi politik elektoral. Ini yang terjadi, ya. Ironis memang. Ya. Oleh sebab itu, sahabat berdesa, kali ini tentu saya mengajak kita semua yang punya kepedulian terhadap desa bahwa kami hanya sekedar mengingatkan bahwa hari ini kita sebagai sebuah negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, ya, identitas dan jati diri kita sesungguhnya adalah di desa. Identitas dan jati diri marwahnya masyarakat, kultur masyarakat Indonesia ada di desa. Ketika Pancasila sebagai sebuah basis ideologi, maka
praktek empirisme Pancasila itu yang bisa kita jaga negara ini ya di desa. Maka mengabaikan desa sama dengan kita ya, sekali lagi mengabaikan desa, meninggalkan desa sama dengan kita menciptakan jalan tentang runtuhnya negara ini. Ya. Karena kalau kita membaca bagaimana kebijakan politik nasional, proses liberalisasi, ya bahkan beberapa kalangan ekonomi mengatakan sesungguhnya hari ini kita sudah menganut asas kapitalisme dan liberalisme. Secara ekonomi juga demikian, politik juga demikian. Bahkan sampai ke desa. Tapi kemudian mumpung hari ini desa belum begitu tercemar, maka mari kita back to nature. Menjaga desa kita, ya, membuat desa menjadi sebuah benteng terakhir dari peradaban nasional kita, peradaban Nusantara kita gitu. Jadi sekali lagi, kenapa kami selalu bicarakan bahwa menyuarakan bahwa membangun desa adalah membangun peradaban. Ya. Demikian sahabat berdesa, semoga video provokatif ini membuka cara berpikir para elit-elit politik nasional di daerah, para kepala daerah, ya, para anggota legislatif, sehingga mereka tidak merasa jumawa dengan kekuasaan, lalu kemudian lupa dengan hakikat bernegara, hakikat berpemerintah. Demikian sahabat berdesa, jangan lupa bahwa membangun desa itu membangun peradaban. Membangun desa adalah upaya memperkokoh benteng pertahanan kita sebagai nation state di tengah proses liberalisasi politik, ekonomi, ya, budaya dan lain-lain. Ya, ketika identitas kita sebagai masyarakat Indonesia dihancurkan, sesungguhnya apalah arti sebuah pengakuan bahwa kita sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari kami, sahabat berdesa, dan terima kasih, salam berdesa.